Madadani kami dapat melihat kehidupan oleh Tuhan. Allah tondo pasu-pasu di pasahato Tuhan di galuk marsada-sada. Saat pesta Natal na padua hulon, widahami do tong dengan basam na mengaramon Tuhan. Nuay nang marsaringan hatam, ditonga-tonga ni unguan kamion. Buhay hati-hati do pikiran kami. Asa ditiki ubegi hari hatam gabe hatam na mangulu mai di parpol diom nami laho hulaho kami di bagasan bulu nami sigan pari lam tabba panadayo doh hapor seaw nami tuho ali Tuhan marsaringar maho di tengah-tengah nami ngaradi nami saludna naposom mananginami hatam martehite guarnya aku Tuhan Yesus Kristus martania kami. Amin. Shalom. Damang salutna nagabi jamita dihita ima di mingguta di pesta Natal na paduaho di tikyon di dos yang buku ni nani suratun ni Apostel Yohanes di Bidusada ayat 14 saat ayat 1 lalu songonon ma hidup di sita kasma kapetihu gabi daging mahatai jalan maringan di tongah-tongah di hitau jadi bidah kami maha sangapon ima sangapon di anak sasada nasiat amai go asini roha dohot hasitona di hati dano si Yohanes do ibana ainin nama Odo ibana nahudoki naro siap udiki jumolo ibana dong asa al ay parjulu yado ibana ay siap namurao nado salubut kita majal imaas diroha naso marnawato ay mahide siap simusa do dineron anggopatiki alai kinorhon di Yesus Kristus do menjadi asiniroha dohot hasitona dan dum adon namar nida debata anak nasasadai nadia kuan ni amai ido mamarita hosa ido sahatna selamat Natal dan selamat hari Minggu bagi kita salutna damang dainang somalan memang mulai di pesta Natal kedua dalam sunyi namar Minggu. Jadi kemeriahan Natali biasanya memang saat Natal terjun tanggal 25. Aran itu di tiga Uria saya dipatuhi pada pagilion dohon tanggal 2 pas di pesta kedua. Satu tong rame dong malam minggu. Satu tong na dani mabai kita dari rame minggu ron bagas joro alai nalahu mamuji pasangap di bakar. Daman dena molotakai hidup jamita na tabeng iso di patoran dia hatai ima firma nagabi dan nagabi jol. Ada satu kisah ditiki Ratu Inggris yang sudah almarhum pada musim dingin dia selalu tinggal di satu tempat di Skotlandia namanya Balmoral Castle. Jadi ditiki si Ratu Victoria saya soal lebih kalau adalah keluar dan mengganti pakaian kebesaran sebagai ratu dengan pakaian lusuh, pakaian rakyat biasa yang sudah lusuh, maka dia tidak nampak sebagai seorang ratu. Dan ketika dia jalan-jalan suatu ketika dia menjumpai sekawanan gembala yang sedang menggembalakan domba dan pengawalnya yang bernama John Brown mengikuti. Dan dia ketika menjumpai para gembala ini kemudian berteriak kepada dia, "Hai nenek dulu, pergi kau dari sini." Mereka mengusir Ratu Victoria karena mereka tidak mengenal. Kemudian setelah Ratu Victoria ini tidak marah, tapi dia tersenyum melihat gembala itu. Dan kemudian
Setelah Ratu Victoria pergi, kemudian John Brown pengawal ini menjumpai gembala itu dan membentak mereka. Itu adalah Ratu Inggris. Kenapa kalian seperti itu? Kemudian gembala ini mentertawakan. Ya, dia seorang ratu dan pakaiannya seperti itu. Emang dengan dia ada yang ini. Songoni masa si tongna Jesus rotu portibio disolukon bohi Joma. Gabidang ditanda Joma ide bahwa dia adalah Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes ini, mulai dari ayat 1, khususnya pasal 1 kalau kita baca. Di ayat 10 didotisi dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Di Portibion hiado ibana jalan arhibesia ibana dong jadi Portibion. HP dan ditanda Portibion ibana desa Pusa dan Naro ibana manokot nadi ibana hian gabedang dijakon akan nadi ibanai ibana. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dan kalau kita lihat dunia pada umumnya memang tidak mengenal siapa itu Yesus, bahkan lebih lagi umatnya sendiri pun tidak menerimanya. Bahkan dia disalibkan karena dianggap sebagai pemberontak yang sepertinya menggantikan posisi Tuhan. Itu tabirin Yesus. Hal ini tabirin di dalam sejarah dalam Dewa. Pada Natal pertama, Raja Herodes mencari anak itu untuk membunuh dia. Tabirin Matius 2 ayat 10. Dan sasitonga imana dipatupan ya kajor manuaimon di peristiwa-peristiwa Natal. Mames tahun hari bunuh Yesus alai dan Yesus ini kedatangan Kristus itu yang dirayakan. Firman itu hatai nunga gabedani. Firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di sini kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan ini saya mau katakan adalah ayat yang sangat-sangat penting di dalam seluruh Alkitab, karena menjelaskan siapa sesungguhnya Kristus yang adalah Allah berinkarnasi, mengambil rupa menjadi manusia. Natal itu artinya dari bahasa Portugis, artinya adalah kelahiran. Karena kata Natal adalah kelahiran, bukan jolma dan mengatusi. Sehingga banyak orang berpikir kalau itu adalah Natal berbicara kelahiran, maka kita sedang merayakan kelahiran Kristus. Maka banyak orang berkata, Happy birthday Yesus. Padahal kita tidak mengatakan bersyukur merayakan Natal karena usia Yesus bertambah. Kenapa? Yesus sudah ada sebelumnya. Usianya tidak bertambah. Dia sudah ada sebelumnya. Dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ngaduk dia di mana? Artinya kita tidak boleh berkata selamat ulang tahun Yesus. Tidak boleh. Karena Yesus sudah ada sebelumnya. Tetapi dia untuk menyelesaikan problem, kata begini 3 jaminan dari Natal, menyelesaikan problem manusia itu dosa, dia harus menjadi manusia. Nah ini udah mandena nunga adoptia di mana? Dia menjadi manusia, bukan berarti pada waktu itulah Yesus ada, bukan. Yesus nunga adom sebelumnya. Dia adalah Allah. Inilah yang tidak dimengerti oleh filsafat dunia ini. Inilah yang tidak dimengerti oleh saksi Yehova yang tidak tahu siapa sesungguhnya Kristus itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sudah ada sebelumnya, sebelum dunia ini dijadikan. Dia adalah pencipta. Nunga adoptiani mana? Yesus tidak pernah tidak ada. Yesus tetap ada. Sebelum yang ada ini ada, Yesus sudah ada. Dan Yesus akan tetap ada. Walaupun yang ada sekarang ini menjadi tidak ada. Karena dia adalah kekal namanya. Kekal itu artinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Molohita dan kekal. Ala adong permulaan, jala adong ujung tamusi. Tetapi Allah, dia kekal. Dia dari awal sudah ada. Kapan itu? Tidak bisa kita pikirkan.
Karena yang dulu kita tidak tahu kapan itu, dan akan terus ada sampai kapanpun. Itu tidak bisa lagi kita gambarkan dengan logika kita. Alangkah di kita sadar ada satu ujung dan ada buah itu. Tapi bagi Tuhan awal itu tidak ada, akhir itu tidak ada. Nak peridokon dia yang awal, dia yang akhir, bukan berarti Tuhan itu ada awalnya dan ada akhirnya. Walaupun disebut sebagai Alfa dan Omega, sebenarnya itu menunjukkan bahwa Allah itu selama-lamanya ada. Itu nanti dokter dalam dengan firman itu menjadi manusia. Maka kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Yohanes di dalam berita, khususnya di pasal 1 ini, di dokter di sini Yesus sang firman menjadi dari nunga gabe daging hatai. Mulut apa bahwa Kristus telah menggenapi segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dari awal, namun diberitahu sebelum-sebelumnya. Mulut di dalam bagian ini firman yang menjadi manusia. Kenapa firman menjadi manusia? Ini kata PGI di bagi-bagi jamita atau orang. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena tidak ada cara yang lain yang bisa dilakukan oleh Allah untuk menyelesaikan dosa manusia. Ikut di mana dong? Gabi dari. Dalam dengan saluduk. Di ayat 1 firman telah menjadi manusia. Siapakah firman ini? Mulut di ayat saja 1 ayat 10 hata misi Yohanes dimulai nunga adongian pada mulanya adalah firman. Jala sal tu debatado hatai jala debatado hatai. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di ayat 2 dikatakan firman itu adalah Allah. Imana saur dibata dimulai. Dan ayat 3 dikatakan saluhut naimar hidis yang kata itu ubahin akan menjadi. Hidup di ayat ini bahwa firman itu adalah pencipta segalanya. Firman itu adalah Allah pencipta segalanya. Irna di orang ini Apostol Yohanes. Saya agak pelan di sini karena ini adalah dasar penting di dalam kekristenan. Karena semua teologi kita dibangun di atas dasar ini. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka sia-sialah kita beribadah. Kalau Yesus bukan Tuhan, sia-sialah kepercayaan kita. Karena Yesus adalah Tuhan, maka Dia bisa menyelesaikan dosa kita. Karena Yesus adalah Tuhan, maka ketika kita percaya kepada Dia, kita bisa sampai ke surga. Molo dan Tuhan Yesus selesai semua. Tidak ada gunanya di Kristen. Inilah sebenarnya menjadi dasar daripada kekristenan. Dan mana paling banyak diserang di dalam kekristenan. Yesus itu siapa sebenarnya? Bagi orang Muslim, mereka berkata bahwa Yesus itu adalah nabi. Tidak lebih daripada itu. Bagi orang Yahudi, Yesus itu ya nabi biasa saja. Bagi orang saksi Jehovah, bahwa Yesus itu lebih tinggi sedikit dari manusia, lebih rendah dari Allah. Tidak ada mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Maka Yohanes jelas mengatakan, kenapa Yohanes itu langsung berkata, menurut Injil Markus, Matius, Lukas, di orang dosa dia Yesus itu. Tetapi Yohanes berbeda dari semua kitab Injil. Dia langsung mengatakan Hologos dalam bahasa Yunani. Hologos. Dia sedang memikirkan satu filsafat Yunani karena kitab Yohanes ini diberikan kepada orang-orang Yunani yang pandai secara logika berfilsafat. Maka Yohanes memakai kata Hologos yang sudah ada di awal-awal itu, mau menjelaskan kepada mereka bahwa firman itu menjadi manusia. Dalam di padang Narobi nunga di patora sasitongna bahwa Tuhan sudah berbicara kepada umat manusia lewat perantaraan siapa? Nabi. Tetapi di zaman akhir, di zaman akhir dia sendiri yang datang.
ke dalam dunia ini menceritakan tentang firman ini. Moga di dalam Alkitab, di dalam teologi itu ada dua penyataan, pengungkapan diri Allah. Karena Tuhan itu mau manusia mengenalnya, maka cara Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia lewat dua cara. Pertama secara umum, lewat alam semesta. Siap portidion, boy aboto na adon Tuhan. Kita bisa melihat, misalnya melalui dan moda. Kita melihat betapa indahnya itu. Maka kita harus berpikir, keindahan itu pasti ada yang mencipta. Karena tidak mungkin itu bisa ada tanpa ada yang merancang. Mulai belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Misalnya, di angkasa ini ada begitu banyak planet-planet, bintang-bintang bertebaran. Tetapi kita bisa melihat misalnya tata surya kita ada 9 planet, Pluto sudah tidak dimasukkan lagi, berarti ada 8 planet, kemudian bumi, matahari, dan seluruhnya itu tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Itu berada di dalam porosnya. Pasti ada yang merencanakan itu seperti ini. Dan mungkin ada yang merencanakan. Misalnya gravitasi bumi pun itu sudah ada yang merancang itu. Wah sama kalau lemparkan misalnya batu, kenapa dia tidak terlempar terus? Naik terus ke atas. Kenapa dia turun? Karena memang gravitasi bumi. Pasti ada yang memikirkan, merancang, menciptakan itu sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa seperti itu. Misalnya kita, tapi gapigahan itu, boleh tanya manusia di dalam dunia ini tidak pernah ada yang sama sidik jari. Itu kan mulai sesiarap 100 hari, tapi sedia bidang, tetapi tidak ada yang pernah sama sidik jari. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang merancang itu sedemikian rupa. Maka dari sini kita akan memikirkan ada Tuhan yang merancang itu. Tidak mungkin manusia ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang memikirkan itu sedemikian rupa. Maka dari alam, dari ciptaan kita bisa tahu ada Tuhan yang merancang. Tetapi alam ciptaan tidak bisa membuat manusia mengenal siapa itu Tuhan dan bumi. Tidak bisa. Hanya kepada pengenalan bahwa ada Tuhan. Tetapi tidak bisa membawa manusia percaya dan diselamatkan. Maka Tuhan menyatakan kenyataan yang kedua, yaitu penyataan secara khusus, yaitu lewat apa? Pertama, lewat firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Mola tajaha di debata, nah tersurat di Bibel, taat tusima, isi do debata, isi do Yesus Kristus, isi do perbani. Nama dua firman yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Siapa yang narobi nungadi kenalkan debata diri dan jolbau mar hiti akan apostola di surat komai di Alkitabon tajahai. Tetapi di zaman akhir dia sendiri yang adalah Allah itu mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini supaya manusia langsung bertemu dengan Allah itu. Maka Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, firman, logos yang menjadi manusia. Asa diboto ditada jolmai isedo sesitong na Tuhani. Alai, roh Yesus tu portidion dan diterima. Nakinga udah dia 10 sadai portidian di mana jalan marihese di mana dan menjadi portidion haperan ditanda portidion di mana narodo ibana manopun nadi ibana yang gabidang bijakon akan nadi ibana dunia ini tidak mengenal padahal dia adalah Allah diselupkan di mana rupa hajal mau sama seperti Ratu Victoria itu tadi diselupkan di mana pahean ni rakyat biasa. Akhirnya rakyatnya pun membentak dia, bahkan menolak dia. So diri sasiton na debata atau portidion, ala diselupkan bohi di jolma, gaberan ditanda jolma ini. Padahal dia datang untuk menyelesaikan problem persoalan. Damang gayung salutuna. Itu sebabnya Allah datang ke dalam dunia ini. Maka ketika Yesus Kristus dari kata Yesus Kristo mana Yesua Masia, nama Yesus yang artinya Tuhan menyelamatkan dan Mesias itu artinya atau Kristus itu
artinya yang diurapi, yang dipilih untuk menyelamatkan umat. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang ditetapkan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Nunga gabe daging be hata. Dan mereka selalu nahita. Itu sasitong na di patoran ni hataot tuhita. Yaitu saklobati di dompet tuhita. Gabe daging mahantai jalan maringan di tonga-tonga di hitaon. Jadi widahani mahasa ngapon maringan di tonga-tonga di hitaon. Di kata aslinya, kata yang dipakai di sini adalah Tuhan itu memasang tenda. Mulai najulu kan mulai di hal Israel, tenda itu artinya bahwa dia tinggal bersama-sama. Jadi kata yang dipakai nunga maringan di tonga-tonga di hitaon, lapatannya Tuhan itu memasang tenda, artinya dia bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita, merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa lapar, dia bisa sedih, dia bisa kedinginan. Karena apa? Dia menjadi manusia. Itu sasitong na damandena di kondisi selanjutnya bahwa Kristus itu dia datang ke dalam dunia, disebutkan pertama dia saklobati. Jadi widahani ma hasangapon. Ima hasangapon ni anak sasada nasiat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan penuh kemuliaan. Berbeda dengan Adam yang pertama. Kristus itu penuh dengan kemuliaan. Dia karena dia adalah Allah. Kemudian disebutkan selanjutnya Gop asi niroh, penuh kasih karunia. Firman yang telah menjadi manusia tidaklah hakim yang melucuti manusia, mendakwa dosa-dosa dan pelanggaran, tetapi Yesus Kristus turun ke bumi penuh dengan anugerah. Gop asiniroha, alani gop asiniroha, inumak bayi kita dari manua. Karena dia penuh dengan anugerah, penuh kasih karunia, maka dia mengampuni, dia memaafkan, dia penuh rahmat, dia penuh dengan cinta kasih. Dan Yesus Prabati dipakuti di dongkon, dohot kasih tongan, penuh kebenaran. Firman yang telah menjadi manusia hadir di dunia ini membenarkan manusia dari segala pelanggaran. Dan sitok kita salah sitonga alai di pasitok. Ayah dokter, soal molo soal misalnya mengajar ujian mahasiswa, walaupun sebenarnya nilai ujiannya tidak layak untuk lulus, tetapi karena saya sebagai pengajar yang penuh kasih karunia, maka kadang-kala yang salah itu pun kubenarkan. Nak kasih tok masalah nih, alai boleh pak. Kuliah pak asmi waktu daripada mengulat tahun depan seimana gabedang puyu sudahlah, kubenarkan saya. So ini bahasa sitong na asli rohan di mata kita. Sa sitong na mula tabirin mo ito, unggulang natin na sa sitong na kanilang. Tetapi Tuhan dibenarkan kita. Padahal sa sitong na nagsitong kita, pikirata na mula ni tangata, pamangata, pamereta, sa lihud na, gukno sa buksara. Tetapi ala ni Jesus, akhirnya dibenarkan. Di pasitok kita, nak kesosito. Kan orang namangalo berpikiran, orang namangalo berkata, mulubuy na tamay siguro hari jono. Semua hal yang kita kerjakan itu membukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan membenarkan kita. Asal mau kita percaya ke Yesus, dibenarkan. Dan memberikan saluhut na kita. Naparpudi na naik bentuk kita saluhut. Molo nek tatanda debata. Tatanda bayar hidup Yesus Kristus. Karena di dalam perjanjian lama Allah itu adalah Allah yang jauh, Allah yang transenden, Allah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Masa dahulu deh, tetapi di dalam perjanjian baru setelah Yesus datang, Allah itu menjadi Allah yang imanen, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Allah hidup. Mula tatanda debata, tatanda may mahidi Yesus Kristus. Dan boy tatanda debata, mula sa tatanda Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bahwa dia adalah Allah itu
Yesus adalah Allah. Di dalam doktrin Tritunggal memang kita kadang-kala dibingungkan oleh ini, tetapi inilah keunikan daripada pengajaran Kristen yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Kita mengenal Tuhan itu dengan 3 pribadi, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dan mereka adalah satu, bukan 3. Nanti semua tengah dulu, tetapi ini adalah satu. Bagaimana kita mengerti ini? Tidak bisa kita logikakan. Bapa, Yesus, Roh Kudus tidak terpisahkan. Mereka adalah satu, tetapi memiliki pribadi-pribadi yang berbeda. Masuk akal doi? Dan apakah itu masuk akal? Tidak. Kenapa tidak masuk akal? Karena dia Allah. Kalau masuk akal deh Bapak, berarti itu bukan Allah yang benar. Ada banyak orang mencoba mendefinisikan Tuhan itu sesuai dengan logikanya, akhirnya menjadi Allah yang salah. Tidak mungkin Allah menjadi manusia. Memang tidak mungkin, mustahil itu. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu sebabnya dalam Lenek Salibunda, hal porseauni tidak masuk akal itu. Itu kan, porseahi kata Yesus sebenarnya tidak masuk akal itu. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena kita tidak tahu sebab dia dulu tamu ada kata porseauni itu Yesus. Itu yang disebut dengan beriman. Modo tamoto doa nama sama surut tidak perlu iman. Modo tamoto doa nama satu molita tidak perlu beriman kita. Tetapi kenapa kita beriman? Beriman kepada yang tidak masuk akal, yaitu Allah Tritunggal yang Esa itu, yang tidak bisa didefinisikan oleh logika kita. Karena memang dia adalah Allah. Maka kalau ada orang membuat Allah itu semakin masuk akal, maka itu bukan Allah yang benar, tetapi Allah yang didefinisikan sesuai dengan logika manusia. Guru tadi sudah mengenai, tapi supaya kita mengerti siapa sesungguhnya Yesus ini. Dia itu adalah aku nak salah porsial. Alam melorong si Jehovah, dia akan menjelaskan Yesus itu sangat masuk akal. Tritunggal itu sangat logika sekali. Tapi saya mengatakan itu ajaran yang sesat, ajaran yang sesat. Yesus itu adalah Allah. Dia tidak pernah tidak menjadi Allah. Dia Allah selama-lamanya. Dia menjadi manusia, dia tidak pernah meninggalkan kealahannya. Dia tetap Allah. Walaupun Allah itu menjadi daging, menjadi manusia, dia tetap Allah. Itu sebabnya ada istilah Yesus 100% Allah, 100% manusia. Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Jadi waktu Yesus menjadi manusia, dia tetap Allah. Sedikit pun kealahan itu tidak berkurang di dalam diri. Dia tetap Allah. Kenapa harus tetap Allah? Karena dengan cara itulah dia bisa menyelesaikan dosa manusia. Maka ketika Yesus menjadi manusia, lahir, dia disalibkan, dia mati di kayu salib itu. Maka secara manusia dia mati, tetapi secara kealahan dia. Itu sebabnya kenapa Yesus bisa bangkit dari kematian? Karena dia Allah. Mau dan debatai dia tidak mungkin bangkit dari kematian. Allah ini, dan si hadiah kematian, karena Kristus sudah mengalahkan itu. Seluruh pemimpin agama di dalam dunia ini tidak pernah ada yang bangkit dari kematian oleh Yesus. Siapapun pemimpin agama, Konfusius, semua itu ada di kuburan sekarang. Tetapi Kristus dia bangkit dari kematian. Kenapa? Karena dia Allah. Allah ini juga bangkitnya. Ikositon haporsiaota tu Yesus. Dia Allah. Kalau dia adalah Allah yang menjadi manusia dan sudah mengalahkan kematian itu, Allah ini hidup. Monoporsia hingga Yesus. Maka kita pun akan dibangkitkan dari kematian. Amin. Allah ini Yesus, nam Yesus yang dan mulai sampai. Saya berharap apa yang saya sudah sampaikan, walaupun ini singkat, itu perlu sebenarnya penjabaran sangat panjang tentang siapa itu Yesus. Alias mengatakan paling tidak dasar-dasarnya, Yesus itu adalah Tuhan. Unang mungkin hapor seawata manang alania hape tarimo puji Yesus Kristus. Bahwa dia itu Allah yang mencoba mengganggu kebenaran di dalam Alkitab ini, kita tidak akan ganggu karena walaupun saya katakan diserang. Kapan Yesus mengatakan dia Tuhan? Kapan Yesus itu disebut sebagai Tuhan? Dan segala macam diserang kepada kekristenan. Tapi saya mengatakan dengan teguh kita harus berkata Yesus itu adalah Tuhan. Kalau orang mengatakan tidak mungkin Allah menjadi manusia, ya tidak mungkin.
Tetapi apa yang tidak mungkin dari logika manusia mungkin bagi Allah. Irna dipatupa Tuhan Yesus ini. Asa persiang itu sebabnya iman itu melampaui logika. Iman itu melampaui pikiran daripada manusia. Persiang itu Yesus dan kalau kita pikir persiang itu Yesus al-narona toki porbadia mangaleon hatonanga kuhita moroholan ala digugut tasabdiri. Tidak mungkin kita bisa sampai ke surga. Tetapi Roh Kudus memberikan pemahaman pengertian ke dalam hati kita, bukan logika kita, sehingga akhirnya kita percaya kepada Yesus itu. Mulu baru itu sangat mahita. Rab Yesus di surga. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan dan Dialah yang mengajar. Nunga gabidagi di Dia sudah bersama-sama dengan kita. Maka marilah kita percaya kepada Allah yang sudah menjadi manusia, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, yang Allah yang jauh itu bersama-sama dengan kita. Disoluhkan buhi hajol mau supaya kita diselamatkan. Dalam dengan saluhutna nunga lipat orang di hatau bertajari 1 5 1 pitu. Ay 10 pitu di lokana marhiti si Musa do di lehor anggo patiki ala hinor ni Yesus Kristus do menjadi asmiroha doh pasitongan. Nunga di pasahat Tuhan di padang narum di hata di bata marhiti hukum Taurat, tetapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Hukum Taurat itu hanya membawa kepada pengenalan sampai datang Kristus itu. Roh Yesus baru masih tongan jolmai gabi boy malua siapa katung ini dosai. Karena hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena hukum Taurat itu dasarnya apa? Perbuatan. Mau tahu lawan dengan kita ada semua baru kita bisa masuk surga. Ada nabi mengulawan hati di mata dengan sempurna. Maka karena tidak ada yang bisa melakukan itu dengan sempurna, maka hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita. Alain Roh Yesus nak bisa stop kita dengan sempurna, tapi tidak bisa dibenarkan. Alanya Yesus sudah melakukan itu dengan sempurna. Dia bahkan sampai mati di kayu salib oleh karena ketaatan. Jadi hampir siapa kata Yesus sih, nunga diulah Yesus selalu karena perlu nabul perlu aku. Jadi mau persiah itu Yesus, maka kita pun akan diselamatkan. Berdasarkan siapa? Berdasarkan Yesus. Jadi moloro di ayat ini ketika hari penghakiman ini Tuhan tidak melihat kita. Alam pamer kita, maka tidak ada kita yang bisa masuk surga. Ada di dibatai Yesus. Kita dipenuhi Yesus. Makanya disebutkan bahwa Yesus pembela kita. Di mana dia membela kita? Walaupun kita berdosa, tapi Kristus mengatakan, "Alang sia nasida tuau," maka mereka diselamatkan. Itu dah menggaina inti daripada kekristenan. Molo persiap kita Yesus, molo gari anak Kristus pehita, molo markor pehita, marminggu pehita donak kana asing, alai harap persiap Yesus sido yang paling utama. Molo ngapor siap kita Yesus, taulah pihak kana asing sama tuari jamita natabegi, lainnya mula bumbu sendiri. Yang utama itu adalah dagingnya itu, Yesus menjadi daging. Kristus itulah yang paling utama. Jadi mau persiah itu Yesus pasti doa kita di hari jauh surga. Amin. Martaniak kita. Ali Tuhan nunggah hubigi kami hatam saingan di parmingguan nami pestana atau kadua sadariyo. Nunggah gabedagi be hatai. Nunggah gabejol mabe de bata. Amani argani jolmai di debata. Asabuni kami malua akapar dosaun siapakah kuni ni dosai. Alania ya Tuhan mau lihat nabulum nabalga masahat kami huwa ni Tuhan disalubuna dengan basah nagabijol maho mo kami. Kupestahon kami natal kedua humay oleh Tuhan takasubo Tuhan ya Yesus imaribata nagabijol alani dia dari Tuhan. Lamtan maha persiaw nami, lamtan maha persiaw nami, panan dayon nami tuho. Takas mahuboto kami nuay oleh Tuhan. Polang marhiti bodo, buhi kami bobo
marhiti Yesus na paluahon kami. Alan ini uduk kami dia kami. Disalubut na pangalasyon nami dosa nami lahu kami. Kupasatan, kupatirik kami tuwali Tuhan. Asa apuson may siya pikiran ni debata, siya rohani debata. Asa pasiroh kami di harajaw ni surga tadi Tuhan. Kutandahani diri kami jom managulu sa Tuhan. Kung gudangan ulah kami nasa utama ali Tuhan, marhiti roh ali Tuhan. Kung gudangan doa kagabi sulah kami. Pikiran kami yon gudan mamikiri akan nasa utama. Tangan kami yon mangulah nasa denggan. Pak nami mangalak ka mangulah dosa. Salubut nalay Tuhan manggulmi idagi kami yon. Dan adong nasa mangulah dosa. Alani iya li Tuhan. Kurasi mahani salubut na. Sesa dosa kami isa pernikahan niya li Tuhan. Marhiti ini Yesus Tuhan na. Moliate sobanami tuwa li Tuhan. Nang roh tutor video. On mahami ruas menaradi bagas yoromon wa li Tuhan. Tabay mahapong siyang nan. Tabay na panadayon namin ito. Asaan na nasa di ulo namin. Molo na utandahan ito. Kung makupangasahot kami. Moliate na din ulit Tuhan. Bertaniak kami berdiri di gornya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin.